Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Athena. Saya dari kelas S6A. G. Tujuan semiotika. Karya seni adalah produk yang berkomunikasi melalui tanda-tanda yang secara otomatis memiliki berbagai arti untuk menyerap tandanya. Makna dan interpretasi atau tafsiran yang dihasilkan oleh tanda tersebut dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan waktu atau zaman pada saat tanda itu ditafsirkan oleh seseorang. Malah, bisa jadi tanda tersebut tidak berarti apa-apa untuk pemirsanya. Karya seni adalah produk yang terbuka. Setiap orang berhak memahami dengan keputusannya sendiri. Di sini dapat dirumuskan bahwa terdapat masalah yang muncul ketika kita mempelajari suatu karya seni. Bagaimana caranya kita dapat memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh karya tersebut sudah sesuai atau akurat? Seperti yang dijelaskan oleh Karen Hambel yang dikutip oleh Albert Camus, keyakinan akan adanya kemungkinan komunikasi universal melalui seni telah menghasilkan berbagai kesulitan. Kehidupan postmodern tidak percaya seseorang dapat mengkonsumsi suatu karya tanpa memahami terlebih dahulu konteks dari mana karya tersebut berasal dan kapan dibuat. Kritikus postmodern juga meyakini bahwa kita tidak dapat memahami karya seni suatu masyarakat jika tidak memiliki informasi antropologis tentang karya tersebut. Disinilah peran semiotika sangat penting untuk digunakan agar berbagai tanda tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Melalui pendekatan semiotika, kita dapat menelaah lebih detail tentang komunikasi yang disampaikan oleh karya seni. Melalui semiotika, kita dapat mengkaji tanda, kendaraan, yang ditumpangi oleh tanda dan makna dari tanda itu sendiri dalam konteks sosio-kultural masyarakat di mana ia dihasilkan. Dengan catatan, bukan berarti dapat menggantikan kajian interdisiplin seni dengan bidang studi lain, tetapi melengkapi. Selanjutnya, pendekatan semiotika dalam analisis seni rupa. Perkembangan postmodernisme menuntut pengkajian tentang artikulasi makna dan ideologi di dalam karya-karya seni harus dirumuskan kembali. Pencarian makna dalam kebudayaan postmodern pada kenyataannya tidak hanya menghadapkan para pemikir kepada masalah metodologis, tetapi juga epistemologis. Pada tingkat epistemologis, muncul sebuah kegundahan tentang teori estetika atau semiotika yang mampu menjelaskan cakupan, metode, dan keabsahan pengetahuan yang digunakan dalam praktik postmodernisme sebagai landasan atau model dalam penciptaan dan penafsiran karya. Pada tingkat metodologis ini, muncul tuduhan-tuduhan akan praktik seni postmodern yang dianggap irasional, anti-metodologi, dan anti-estetika. Namun, ironisnya justru semua nilai-nilai rasional, metodologis, dan estetika inilah yang ingin didekonstruksi dan dievaluasi oleh postmodernisme. Lalu, di tengah kegaduhan, keraguan, dan ironi tersebut, bagaimanakah semiotika memahami objek-objek kebudayaan postmodern dalam karya seni rupa? Dua aspek utama dalam analisis semiotika. Ada dua aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses seni, yaitu aspek objektif dan subjektif. Objektif berarti berkaitan dengan pertimbangan berbagai faktor yang membatasi proses pengembangan seni seperti teknologi, teknik, material, atau unsur-unsur seni rupa dan desain. Aspek subjektif berkaitan dengan kemampuan artistik dan kreativitas seniman yang dibentuk oleh berbagai kebudayaan, mitos,
kepercayaan, ideologi, atau ketaksadaran seniman itu sendiri. Pendekatan Pons modern terhadap seni lebih menekankan pada aspek permainan tanda-tanda atau kode-kode, memandang sebuah objek sebagai sebuah mozaik tanda-tanda. Lebih lanjut mengatakan, untuk mengkaji objek seni sebagai tanda, sama artinya menganggapnya sebagai komponen dari bahasa. Bahasa sendiri merupakan komponen dari sosial dan kebudayaan. Roslin, Corp, and Jones Ellis berpendapat, semua praktik sosial dapat dianggap sebagai makna, sebagai pertanda, dan sebagai pertukaran di antara subjek-subjek, dan karenanya dapat bersandar pada linguistik sebagai model untuk pengembangan realitas secara sistematis. Objek seni adalah komponen dari kebudayaan benda atau material kultur. Untuk mempelajari objek seni sebagai tanda sama artinya mempelajari kebudayaan di mana objek tersebut berada. Ia berfungsi sebagai tanda yang mempunyai referensi pada fenomenal kultural. Pialang 2003-251 mengatakan untuk mempelajari objek seni sebagai tanda adalah untuk menentukan kode-kode yang mengantarkannya ada pada satu komunitas, kebudayaan, atau ruang tertentu. Dalam proses pemuatan kode makna dalam objek seni, terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, aspek denotasi dan penampakan objek, yang mengacu pada sifat-sifat gestalt dan keindahan yang melekat pada objek. Kedua adalah aspek konotasi dan konsep objek, yang mengacu pada gagasan, citraan, pengalaman, dan nilai-nilai objek seni. Aspek denotasi mengandung makna langsung, yaitu makna khusus dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda. Sedangkan makna konotasi bersifat makna leksikal, makna kata seperti yang ada di kamus atau hukum atau aturan yang dicanangkan. Selanjutnya, semiotika komunikasi visual. Dalam pemuatan makna tertentu pada objek seni, terdapat aspek yang harus diperhatikan, yaitu kode, cara memilih, menyusun, dan mengkombinasikan tanda-tanda. Makna yang diharapkan bisa konvensional, kontradiktif, atau ironis, dan ekspresi atau idiom, yaitu cara elemen-elemen, bentuk, dan tanda dikombinasikan sehingga menghasilkan totalitas bentuk, baik yang berupa elemen linguistik ataupun non-linguistik. Berdasarkan uraian di atas, objek seni rupa menjadi media komunikasi yang memberikan pesan tertentu dari seniman kepada apresiator. Pesan dalam karya seni rupa menempel pada sesuatu, yaitu bahan-bahan fisik ketika di-encode atau telah ditandakan bagi interpreter. Untuk mendapatkan batasan pesan dalam objek seni, ada dua gejala tanda yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tanda yang menjadi pesan denotatif atau letters dan pesan konotasi. Pesan denotasi adalah pesan yang disampaikan oleh gambar secara keseluruhan, sedangkan pesan konotasi adalah pesan yang dihasilkan oleh unsur-unsur gambar. Denotasi sering juga dipahami sebagai pesan tanda kode. Artinya, pesan yang disampaikan pada umumnya yaitu pesan tanpa penafsiran. Hakikat semiotik. Semiotika atau semiotik didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure di dalam Course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan. Secara implisit, dalam definisi Saussure adalah prinsip
bahwa semiotika sangat menyadarkan dirinya pada aturan main atau kode sosial yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami maknanya secara kolektif. Semiotika, sebagaimana dijelaskan Ferdinand de Saussure, adalah ilmu yang mempelajari peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda penggunaannya di dalam masyarakat. Pengkaji sastra menggunakan teori semiotik. Teori semiotik adalah analisis karya sastra yang menjadikan karya sastra itu sebagai objek-objek tanda yang memungkinkan karya sastra itu memiliki arti tertentu. Pokok pemikiran dari semiotik adalah tanda. Tanda memiliki dua aspek, yaitu aspek petanda dan aspek penanda. Tanda adalah kesatuan dari sebuah bentuk penanda dengan sebuah ide atau petanda. Jadi, penanda adalah kesatuan dari aspek material dari bahasa apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah aspek mental dari bahasa. Sehingga dapat ditarik garis besar bahwa hakikat semiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, dalam hal ini bersifat verbal maupun non-verbal. Termasuk di dalamnya adalah bahasa yang merupakan salah satu sistem tanda. Selain itu, semiotika juga mempelajari bagaimana tanda diproduksi dan apa makna yang terkandung dalam tanda itu. Demikian penjelasan tentang hakikat semiotik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dalam video yang berikut.